Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan pengamat politik Dimas Eki Nugroho jelang pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mas, tadi kita sudah lihat di segmen sebelumnya ada informasi dari rekan kami terkait dengan persiapan Gibran. Nah, kalau kita bicara Gibran, nanti peran dia sebagai wakil presiden akan seperti apa menurutnya? Iya, ini wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ini kan sosok yang unik ya, dan kemudian sempat menjadi perbincangan, kontroversi dan seterusnya. Tapi satu hal yang menurut saya dari yang kita lihat dari sosok wakil presiden terpilih ya, Wapres Gibran ini adalah sosok anak muda yang cukup tangguh ya dalam usia muda, lalu kemudian dia berani memutuskan terjun dalam politik yang pada level tinggi, ya, apapun itu alasannya, dan kemudian memenangkan pertarungan Pilpres 2024 bersama presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini kan satu sisi ini pasangan yang saling melengkapi, satu yang memang usianya sudah cukup senior ya, yang satu anak muda, dan anak muda ini kan sesungguhnya sosok seperti Gibran ini sejatinya mewakili segmentasi jumlah anak muda yang cukup besar dalam populasi hari ini gitu. Yeah. Jadi tentunya diharapkan dengan munculnya atau dengan hadirnya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu kurang lebih bisa merepresentasikan anak-anak muda Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua, anak-anak bangsa yang mana hari ini harapannya menjadi penggerak sosial ekonomi dan memperkuat partisipasi politik yang menjadi lebih sehat dan menjadi lebih demokratis gitu. Nah, peran dari wakil presiden terpilih tentunya nanti akan sangat banyak ya. Artinya kalau kita melihat bahwa hari ini anak-anak muda menjadi penggerak ya ekonomi, penggerak sosial politik, bahkan sosial budaya dan seterusnya di tataran akar rumput, itu tentunya sebenarnya banyak peran yang bisa dilakukan oleh seorang Gibran. Kalau tradisionalnya di era wakil presiden Kiai Ma'ruf yang terakhir ini, maka peran-peran seperti untuk mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan itu kan memang tugas wakil presiden ya biasanya secara tradisional. Yang kedua, saat di era wakil presiden Ma'ruf juga antara lain misalnya menangani persoalan bagaimana konkretisasi dan pengelolaan sertifikasi halal. Ya, itu kan juga menjadi ekonomi halal ini menjadi andalan Indonesia ya ke depan. Lalu kemudian apalagi hal-hal yang menjadi dorongan untuk bisa dilakukan oleh Gibran, misalnya bisa selain yang 2 poin tadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden adalah persoalan UMKM, ya, entrepreneurship anak-anak muda. Dia juga pengusaha terbelakang. Karena Gibran adalah punya background sebagai entrepreneur gitu. Jadi bagaimana kemudian ini berkontribusi terhadap target-target yang memang diinginkan oleh Presiden Prabowo gitu. Tadi saya sampaikan, jadi tantangannya tadi ada kurang lebih ada 3 kan. Pertama ini persoalan penyerapan tenaga kerja yang memang sangat dibutuhkan oleh Republik ini dan dibutuhkan oleh generasi milenial, anak-anak muda. Yang kedua ini persoalan kemiskinan gitu kan. Lalu yang ketiga mendorong ekonomi kita menjadi lebih stabil, bahkan lebih maju, target untuk tadi itu lebih dari 7% pertumbuhan ekonomi gitu. Oke, nah bekerja sama ini kan butuh komunikasi yang baik ya, Mas Dimas. Apalagi dengan insiden terbaru Gibran dengan akun anonimus Fufafa dan lain-lain, apakah komunikasi ini akan tetap berjalan solid ke depannya? Apa akan menjadi hambatan nggak kira-kira kasus-kasus baru-baru ini? Kalau di internal menurut saya antara Prabowo dengan Gibran misalnya, maka itu tentunya tidak menjadi problem ya, atau bahkan di internal pemerintahan secara lebih luas juga tidak, karena tentunya yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran dan seluruh kekuatan politik yang ada dalam pemerintahan ya itu pastinya hendak membangun sebuah harmonisasi dan lebih berorientasi ke depan gitu kan. Apa yang dilakukan oleh atau yang mungkin terjadi dalam isu Fufafa dan semuanya yang terkait yang diduga itu ada kaitannya dengan sosok seperti Gibran, ini kan sudah terhitung menjadi masa lalu, ini residu politik masa lalu, dan setiap orang pasti juga punya catatan seperti itu. Artinya yang mau dilihat adalah bagaimana membangun harmonisasi kerja, lalu kemudian bagaimana menjalankan koordinasi dan pelaksanaan dari kerja-kerja di pemerintahan nantinya. Tapi yang bawel ini pasti tetap lagi-lagi media sosial, gitu, media sosial, netizen, ya, dan that's part of democracy, gitu, that's part of the game. Dan saya yakin sosok seperti Prabowo Subianto dan Gibran juga itu pasti juga akan mengelola atau tetap menjaga demokrasi kita juga akan tetap lebih sehat. Tadi yang ditanya sempat oleh
Gema, bagaimana nih kaitannya dengan oposisi atau juga semuanya masuk dalam pemerintahan? Enggak, karena sunatullahnya, ini sunatullahnya itu apa artinya tidak bisa dipungkiri Indonesia itu adalah tidak bisa dilepaskan dari demokrasi gitu. Karena memang bukan fragmentasi lah, tapi polarisasi dari suara-suara alternatif itu cukup besar gitu. Bukan hanya partai politik tapi juga masyarakat sipil, anak muda. Ini anak-anak muda ini luar biasa, dia di media sosial dia punya perspektif sendiri dan dia akan ngobrol gitu. Dan saya pikir ini juga akan menjadi fenomena ya, atau katakanlah menjadi warna politik yang tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan nantinya. Karena mereka pasti akan mencoba untuk mengungkit ya masalah-masalah yang terkait dengan misalnya perilaku politik dan gaya hidup para pemimpinnya gitu. Ini dan itu kan tergambar dalam tidak bisa dibantah bahwa ini menjadi drama politik yang terjadi pada akhir-akhir ini ya. Bukan hanya Fufufafa ya, private jet dan seterusnya. Nah, pasti akan menjadi sebuah bahan gorengan. Tapi bagi saya itu membantu pemerintah dan membantu Presiden Prabowo juga untuk mendisiplinkan pemerintahannya agar menjadi lebih baik dan lebih sehat, lebih bersih sesuai dengan aspirasi rakyat. Itu yang diharapkan oleh rakyat ya Mas Dimas. Kita akan lihat lagi Mas Dimas ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.